Halo, salam kenal dengan gua Mr. Cuan. Nah, channel YouTube ini akan membagikan cerita dan informasi yang berhubungan dengan cuan yang pastinya lu pengen banget cuan kan. Nah, untuk episode perdana, gua bakal bahas tentang investasi yang prospektif di tahun depan apa sih? Jadi kita harus nyiapin dari sekarang nih gitu kan. Ada beberapa instrumen investasi yang lagi populer banget seperti misalnya emas, saham, reksadana, Bitcoin, atau properti. Nah, khusus episode kali ini gue bakal bahas tentang emas dan saham. Kira-kira mana yang paling oke di tahun depan? Nah, pertama gue bahas tentang emas. Emas ini adalah instrumen investasi yang paling jadul. Sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Dan mitosnya sih anti inflasi. Keren kan? Harga emas antam nih ya, sepanjang 2020 udah naik sebesar 25,16%. Gila nggak tuh? Dari 771.000 menjadi 965.000 per gram. Bahkan pernah tembus 1 juta per gram pada pertengahan tahun. Lalu kalau mau investasi emas, apa sih yang kita harus pahami? Pahami dulu karakternya nih. Karakter investasi emas tuh biasanya harganya bakal naik ketika ekonomi bergejolak. Kayak misalkan di tahun 2020, ada pandemi naik 25%, kan kenceng banget tuh. Nah, lalu bagaimana prospek ekonomi Indonesia di tahun 2021? Apakah kira-kira bakal kayak 2020 apa enggak nih? Sebenarnya setelah melihat ada munculnya mutasi COVID-19, prospek ekonomi Indonesia dan global masih penuh ketidakpastian di tahun depan. Ya kan? Karena kita nggak tahu apa dampaknya dengan keberadaan mutasi COVID-19 ini, apakah bisa bikin makin parah pandeminya atau enggak. Dengan begitu, kira-kira bagaimana prospek investasi emas di tahun depan? Mungkin bisa jadi pilihan, mungkin tidak. Kita lihat dulu tujuan dari kamu memilih investasi emas. Ada 3 tujuan. Pertama, misalkan tujuanmu adalah diversifikasi investasi. Ini ya oke aja, karena kamu bisa meredam resiko dengan memilih aset lindung nilai seperti emas. Kedua, misal kamu berharap harganya naik lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini. Nah, ini nggak mustahil sih, ya ini nggak bisa diprediksi. Jadi ya nggak terlalu ini ya. Terus yang ketiga, iseng. Kalau iseng aja bahaya. Lalu gue bakal bahas saham. Ini lagi populer banget sih, karena investor retail pun nambah banyak di tahun 2020. Apakah ini akan menjadi investasi yang terbaik di tahun depan? Nah, kita akan lihat dari segi IHSG, indeks harga saham gabungan sepanjang 2020 itu turun 5,08%. Berbanding terbalik dengan emas yang naik 25%. Cuman penurunan ini juga nggak jelek-jelek banget, karena kenaikan di bulan Desember bikin banyak yang cuan gede loh. Terus apa nih karakter dari investasi saham ini? Kalau kita pelajari, ada beberapa karakter investasi saham, yaitu misalkan ketika ekonomi lagi jelek, justru menjadi momen yang tepat untuk investasi saham. Kenapa? Karena harga saham lagi pada turun, alias lagi pada murah, lagi diskon besar, lagi sell gitu. Nah, namun bagi lu yang udah koleksi saham dan ekonomi lagi jelek, ini juga jadi malas banget lihat portofolio. Kenapa? Ya berdarah-darah, rugi bisa jutaan, puluhan juta, atau ratusan juta. Terus kan bilangnya tinggal di average down. Lah kan ekonomi lagi jelek, penghasilan juga seret, gimana mau beli buat kayak average down harga gitu kan. Akhirnya yang ada ya udah menunggu nasib hingga harga sahamnya naik lagi. Ya emang investasi saham ini jangka panjang, cuman kan gak enak aja yang lihat lagi rugi gitu. Nah, kalau begitu kira-kira apakah investasi emas ini bisa jadi pilihan untuk di tahun depan? Kalau menurut gue sih oke-oke aja. Kenapa? Karena kan ekonomi nggak pasti. Berarti harga saham bisa turun lagi dong, dan lu bisa beli di harga yang murah. Cuman jangan nafsu beli pas harga lagi tinggi banget, nantinya angkut nggak bisa keluar. Nah, kalau disimpulin juga nih, sebenarnya
emas dan saham punya dua karakter yang berlawanan. Kalau emas ketika ekonomi jelek harga naik, saham ketika ekonomi jelek harga turun. Namun karena harga naik, emas jadi mahal. Kalau harga turun kan saham jadi murah. Jadi akan beli saham dong harusnya. Logikanya seperti itu. Jadi enaknya beli emas atau beli saham semua tergantung kamu. Apa tujuan kamu untuk berinvestasi? Oke? Nah, kita akan bahas selanjutnya di episode kedua. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Dan boleh kasih saran biar gue bisa menjadi lebih baik konten videonya. Oke? Terima kasih. Bye-bye.